Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas materi bab 5, yaitu tentang akses mikrotik. Materi yang akan kita pelajari yaitu ada metode akses router OS, akses router board menggunakan Winbox, dan lain-lain. Yang pertama ada metode akses router OS. Ini diibaratkan seperti mikrotik akses pertens. Jadi, bagaimana sih mikrotik itu bisa diakses? Yaitu router OS ataupun perangkat yang menjalankan router OS tersebut, yang biasa kita kenal dengan router board atau perangkat aslinya, atau biasa disebut juga dengan real device. Jadi dengan real device, maka kita bisa mempersiapkan image router OS, lalu bisa kita install di PC. Jika kita ingin menggunakan real device, kita bisa gunakan perangkat router board yang murah, yaitu ada perangkat mikrotik Hub Lite RB941 yang berharga kisaran 300-400 yang memiliki berbagai port, yaitu di port 1 bisa dikoneksikan ke internet, dan untuk yang port 2, 3, dan 4 itu bisa dikoneksikan ke jaringan LAN, yaitu untuk jaringan lokalnya. Jika untuk awal pertama kali ketika kita ingin mengakses mikrotik router board, kalau bisa jangan memakai port 1, karena port 1 biasa kita gunakan untuk akses ISP yang memiliki firewall, juga untuk awal pertama kali. Untuk cara akses mikrotik, kita menggunakan real device ataupun router OS yang kita install di PC. Jadi terdapat berbagai akses modenya. Setelah perangkat mikrotiknya sudah tercolok ke PC, kita perlu aplikasi untuk mengaksesnya. Dan cara untuk akses mikrotiknya pun beragam. Dapat menggunakan aplikasi seperti akses via keyboard, serial console, remote server seperti Telnet atau SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan Webfig, MacTelnet, dan sebagainya. Kita contohkan untuk orang yang memasang atau menanam mikrotik di komputer menggunakan router OS, menggunakan image router OS, maka dia bisa menggunakannya via keyboard atau CLI. Akan tetapi sekarang banyak yang menggunakan Winbox untuk akses mikrotik. Kita bisa install Winbox di web browser. Nah, untuk akses mikrotik menggunakan Winbox pertama kali, untuk masuknya bisa klik MAC address. Lalu bisa klik connect. Nah, ini untuk akses pertama kali. Setelahnya kita bisa tanamkan IP address sehingga kita bisa login menggunakan IP address. Ketika kita berhasil pertama kali akses ke mikrotik, maka akan ada informasi router OS default konfigurasinya, jadi nanti kita bisa remove saja. Selain Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP yang berfungsi untuk mengambil data di mikrotik. Bisa juga menggunakan API, bisa juga menggunakan API atau Application Program Interface yang biasa digunakan untuk mixed-mount network programming. Selain itu, bisa menggunakan QuickSet dan juga Webfig yang berbasis HTTP. Jadi, kita bisa mengaksesnya di web browser. Ada juga yang namanya mikrotik
MikroTik App. Ini jika kita ingin cek MikroTik interface bandwidth-nya berapa secara real phase. Dan untuk pembelajarannya, kita akan menggunakan Lab Virtual Environment atau PNetLab. Pada materi kali ini, kita akan coba membahas tentang akses MikroTik menggunakan salah satu metode sebelumnya, yaitu ada Winbox. Di sini kita menggunakan Winbox pada perangkat Real Device Router Board. Kita lihat pada topologi, jadi dari laptop kita terhubung menggunakan kabelan pada Ether 2. Jika pertama kali, jangan colokkan di port 1, karena by default ada firewall-nya. Jadi biasa digunakan untuk internet. Kita bisa gunakan yang 2-4 saja. Secara topologi, di sini kita dicolokkan kabelan ke port 2. Lalu kita colokkan dari MikroTik ke PC kita. Jika di PC tidak ada port, maka kita bisa menggunakan adapter dari USB yaitu Ethernet LAN. Jika sudah tercolok semua dengan kabelan, baru kita aktifkan MikroTik-nya dengan power sampai menyala. Lalu jika kita buka Winbox, akan seperti ini tampilannya. Pastikan MikroTik kita sudah terkonek atau teridentifikasi secara default identity. Di sini seperti ada MAC address-nya, IP address, identity, dan lain-lain. Kalian untuk pertama kali bisa login menggunakan MAC address, lalu connect. Jika ingin remove konfigurasi, kalian bisa klik sistem dan bisa reset configuration agar konfigurasi dimulai dari default. Jadi ini langkah yang kita lakukan agar terrealisasi hak akses MikroTik dari laptop kita menggunakan Winbox. Kalau misalnya tidak bisa juga, kalian bisa mengeceknya di control panel dan juga kalian pastikan bahwa ada internetnya hanya terhubung ke WiFi dan juga Ethernet ya. Jadi yang lain di disable saja. Di sini kita telah login ke Winbox menggunakan IP address. Ketika masuk ke Winbox akan terlihat tampilan berbagai fitur di sebelah kiri. Nah, di sini kalian bisa memberikan identitas nama atau hostname pada router. By default itu namanya MikroTik. Nah, kita bisa ganti dengan klik yang sistem, lalu pilih yang identity, lalu kita ubah saja menjadi identitas kita. Kemudian di-apply dan OK. Maka secara langsung tampilan hostname-nya akan berubah. Lalu selanjutnya yaitu IP address. Di sisi kiri ini klik yang tulisan IP, lalu pilih yang addresses. Nah, disinilah lokasi IP address di Winbox. Nah, di sini dia masih kosong karena kita belum mengkonfigurasi IP address apapun. Kita bisa memberi IP address pada router kita dengan klik yang plus, lalu masukkan IP address-nya, misalkan 192.168.19.1/24. Jangan lupa untuk prefix-nya yaitu /24, lalu pilih interface-nya yang tercolok. Karena saya mencolokkannya di Ether 2, maka Ether 2. Lalu kita apply dan OK. Maka sampai saat ini kita sudah berhasil memberikan IP address pada MikroTik router kita dengan IP 192.168.19.1/24. Bahwasanya Winbox merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan dalam mengakses MikroTik. Kita bisa pergi ke Winbox, lalu ini tampilan awalnya. Ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengakses MikroTik. Di sini saya akan memperkenalkan tampilan awal Winbox. Nah, di sini terdapat versi Winbox-nya yaitu
3.37, kemudian connect to di sini merupakan langkah yang bisa digunakan dalam akses router, baik menggunakan IP ataupun MAC address. Kemudian untuk bagian login ini merupakan opsi user yang dapat kita gunakan nantinya dalam akses Mikrotik. Nah, karena Mikrotik saya masih kosong, maka di sini saya login menggunakan admin dan passwordnya masih kosong. Untuk bagian identity, ini merupakan informasi terkait hostname yang ada di Mikrotik kita. Kemudian, versi merupakan image atau versi image pada Mikrotik. Lalu untuk portnya, ini yang kita gunakan yaitu versi 6.45. Kemudian, uptime. Ini adalah berapa lama Mikrotik kita diakses. Langsung saja kita konekkan. Saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang ada di Winbox. Di bagian atas ini terdapat informasi login yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini ada admin yang merupakan username atau user yang sedang kita gunakan. Kemudian adnya itu informasi login kita login menggunakan IP address atau MAC address. Kemudian untuk dalam kurung ini informasi terkait hostname pada Mikrotik kita. Ini menggunakan Mikrotik. Lalu untuk bagian Winbox ini merupakan aplikasi Winbox itu sendiri dengan versi 64 bit. Untuk yang versi ini adalah versi Mikrotik yang sedang kita gunakan. Lalu di sini terdapat menu Session, Setting, dan juga Dashboard. Nah, kemudian di Mikrotik terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama ada Quick Set. Digunakan untuk konfigurasi beberapa menu utama dalam satu layar, seperti IP address, DHCP, OI, bridge, NAT, dan wireless. Kemudian di sini ada Capsman, digunakan untuk controller jika ada banyak akses point. Misalnya di hotel ada 100 akses point, bagaimana dikontrol dalam satu Mikrotik saja. Kemudian ada interface, digunakan untuk konfigurasi interface berupa Ethernet, Altune, VLAN, dan sebagainya. Wireless digunakan untuk konfigurasi wireless. NStream, dual slave access, lag registration, connect list, dan sebagainya. Kemudian bridge menggabungkan port di Mikrotik menjadi satu jaringan atau satu network. Bisa menggunakan bridge, wireless bridge, dan sebagainya. Lalu mesh digunakan untuk konfigurasi HWMP pada wireless mesh. Kemudian di sini IP merupakan menu yang paling sering dikonfigurasi, mulai dari IP address firewall, web proxy, dan sebagainya. Routing. Jika ingin konfigurasi dynamic routing, protokol seperti RIP, OSPF, BGP, router, filter, dan lain-lain itu bisa buka saja routing. Setelah itu ada sistem. Fitur yang paling banyak digunakan yaitu ada reset configuration, packs, reboot, certificates, clock, logging, users, atur booting, dan lainnya. Lalu ada quest, digunakan untuk konfigurasi bandwidth, manajemen simple quest, quest tree, HTTP, bandwidth prioritas, dan lain sebagainya. Kemudian ada files, ini merupakan isi hard disknya Mikrotik. Biasanya untuk file backup konfigurasi. Kemudian ada log, melihat aktivitas router dalam bentuk log. Debug bisa diatur di menu sistem. Ada radius, digunakan untuk radius klien kalau pakai Mikrotik setting di sini. Tools untuk bandwidth, test, ping, telnet, SSH, tracker route, grafik, dan lain-lain. Yang terakhir di sini ada new terminal. Ini
bisa digunakan jika Anda ingin konfigurasi mikrotik menggunakan terminal atau seperti berbasis CLI. Jadi, untuk nantinya pembelajaran administrasi jaringan mikrotik, kita akan menggunakan Pinet Lab. Jadi, Pinet Lab ini mungkin mirip dengan Cisco Packet Tracer. Bedanya untuk Pinet Lab ini multifaktor. Jadi, vendor mikrotik ataupun Cisco dan sebagainya. Nah, Pinet Lab ini sebagai lab alat yang mengatur jaringan, jadi bisa kita gunakan dalam pembelajaran administrasi jaringan. Jadi, pastikan kalian sudah menginstal Pinet Lab-nya. Di sini saya merunning Pinet Lab-nya menggunakan VMware. Lalu langsung saja saya akan memberikan topologi yang akan kita gunakan pada pembelajaran mikrotik kali ini. Nah, di sini saya akan menambahkan sebuah mikrotik. Kalian bisa klik kanan, lalu pilih yang node, lalu kita cari yang mikrotik router OS. Nah, untuk bagian versi mikrotiknya, saya menggunakan mikrotik Min 6.49. Lalu untuk bagian deskripsi pada mikrotik, saya akan biarkan default mikrotik saja. Lalu kita coba scroll ke bawah. Nah, pada menu option saya biarkan kosong saja. Lalu scroll ke bawah lagi, maka kita klik save saja. Oke, di sini sudah terdapat satu buah mikrotik. Bisa kita nyalakan perangkat tersebut untuk bisa mengaksesnya mikrotik ini dengan aplikasi Winbox, maka kita perlu menambahkan network. Di sini kita bisa klik kanan, lalu pilih yang network. Jadi pada bagian tab-nya kita bisa pilih yang manajemen cloud. Untuk bagian deskripsi NAT, ini bisa teman-teman rubah ya. Di sini saya ganti ISP saja, tapi ini opsional. Nah, di sini saya hubungkan mikrotik ISP-nya, yaitu penyedia Ethernet, jadi seakan-akan kita terhubung ke internet. Kita klik save. Lalu untuk terhubung ke Winbox, kalian bisa buka terminal mikrotiknya terlebih dahulu. Klik 2 kali pada mikrotiknya. Dicek dulu IP address yang didapatkan berapa. Kita bisa login karena kita menggunakan username defaultnya. Jadi masih kosong. Kita bisa tuliskan admin. Lalu untuk passwordnya kita enter saja karena masih kosong. Dan pada bagian license nanti kita bisa klik on saja atau no. Untuk bagian password kita skip saja dengan CTRL-C. Lalu kita bisa cek IP address dengan perintah IP address print. Di sini kita mendapatkan IP-nya. Di sini misalkan perangkat mikrotiknya mati ataupun kalian mematikan laptop. Mungkin nanti mikrotiknya akan mendapatkan IP address yang berbeda. Jadi kalian tidak usah khawatir. Yang penting mikrotiknya bisa terhubung ke Winbox. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP secara DHCP dari ISP-nya. Kita bisa langsung saja koneksikan dengan Winbox. Kalian bisa buka aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini sudah terdeteksi mikrotiknya. Nah, untuk namanya di sini yaitu mikrotik. Untuk versionnya yaitu di sini. Dan bagian hostname-nya masih mikrotik. Dan untuk IP address-nya yaitu, dan di sini kalian bebas login menggunakan MAC address ataupun IP address. Saya akan coba login menggunakan IP address saja. Lalu kita connect. Nah, jadi inilah tampilan dari mikrotiknya. Jadi di sini saya akan mencoba kenalkan pada kalian di antara metode akses mikrotik yang dapat digunakan, yaitu ada WebFig. Jadi WebFig ini berbasiskan halaman browser. Jadi WebFig diperkenalkan sejak router V5 dengan fungsi yang sama dengan Winbox.
support IPv4, and IPv6, support HTTP dan HTTPS sebagai alternatif Winbox. Dan untuk akses router port via Webfreak bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Contohnya seperti HTTP, lalu masukkan IP-nya. Nah, jadi syarat menggunakan Webfreak itu harus terkonfigurasi IP pada MikroTik. Nah, di sini kita sudah memiliki IP address pada MikroTik kita. Harus konfigurasi IP address pada MikroTik. Nah, di sini kita sudah memiliki IP address pada MikroTik kita, yaitu 192.168.17.138. Jadi, misal kita cek pada Winbox, lalu klik yang IP dan address, kita sudah memiliki IP address yaitu 192.168.17.138 yang didapatkan secara dynamic dari ISP. Nah, kita bisa langsung saja membuka Webfreak-nya. Nah, kita bisa langsung saja ketikkan pada browser. Kita ketikkan IP address-nya. Maka inilah tampilan Webfreak. Jadi pada menu bagian Quick Set seperti ini. Lalu untuk menu Webfreak-nya seperti ini. Jadi tampilannya kurang lebih sama seperti Winbox. Nah, jika kalian lihat pada bagian Not Secure, ini berarti Webfreak kita masih menggunakan HTTP. Kalau misalkan kita lihat pada menu Winbox, nah di sini kita bisa klik menu IP, lalu kita pilih menu Services. Nah, untuk bagian www masih terbentuk 80 ya. Ini merupakan port default-nya. Jadi Webfreak bisa diakses menggunakan port 80. Kalau misalkan kalian mau custom di Winbox, kalian tinggal tuliskan pada menu browser *2 lalu portnya. Nah, kurang lebih sama tampilannya dan fungsinya. Untuk terminal yang ada di Webfreak, ini bisa kita ctrl-c. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang Quick Set. Sesuai namanya, Quick Set ini yang biasa digunakan untuk melakukan konfigurasi router dengan lebih cepat. Jika biasanya harus mengakses banyak menu, kalau menggunakan Quick Set, itu kita bisa mengkonfigurasikan MikroTik dalam satu tampilan saja. Perlu kita ketahui, Quick Set ini bisa digunakan hanya support Windows. Nah, pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet untuk didistribusikan pada QuickSet. Jadi, menu QuickSet ini hanya terdapat pada router port yang memiliki interface wireless. Jadi, kita bisa mengakses QuickSet ini di menu yang paling atas. Remote Access Telnet dan juga SSH. Telnet dan SSH merupakan metode yang digunakan untuk mengakses MikroTik router OS based on terminal. Nah, untuk mengakses based on terminal command line interface dan juga akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, Console, New Terminal di Winbox, dan terminal Webfreak. Dan juga akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, Console, New Terminal di Winbox, dan juga terminal di Webfreak. Digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinCaps, dan sebagainya.
Untuk praktek, kita bisa menggunakan telnet. Nah, ini kita bisa konfigurasikan pada command prompt. Tapi sebelum itu, kita cek terlebih dahulu telnetnya dengan ketikan IP, lalu service, dan print. Maka bisa dilihat di sini telnetnya 23. Kemudian kalian bisa langsung saja buka command prompt-nya, lalu ketikkan telnet dan IP address yang kalian, maka di sini saya ketikkan IP itu. Kemudian setelah itu kita bisa login menggunakan username admin, dan untuk passwordnya kalian bisa enter saja karena masih kosong. Nah, jika sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa coba dengan SSH melalui PuTTY. Nah, cara yang kedua, kita bisa coba dengan SSH melalui. Nah, jika sudah, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa coba dengan SSH melalui PuTTY. Nah, kalian bisa langsung saja buka PuTTY-nya dan masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.17.140. Dan untuk port-nya default saja, yaitu 22. Kemudian kalian bisa open dan login. Sekarang kita akan membahas konsep serial console, di mana di antara metode akses router MikroTik itu bisa menggunakan tutorial console. Jadi terdapat cara lain untuk meremote router MikroTik tanpa harus menggunakan IP address ataupun MAC address, yaitu dengan cara metode serial console. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir lagi router MikroTik terputus dari koneksi remote. Selain itu, dengan cara ini kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router. Jika tidak dapat di-remote lewat Winbox, Ethernet, ataupun SSH, tetapi meremote dengan metode ini hanya bisa di CLI saja. Dan tidak semua root bisa menggunakan metode ini, karena bisa digunakan hanya dengan serial console seperti gambar di sini. Serial console menggunakan program hyperterminal baud rate 115200, data bits 8, parity none, stop bit 1, dan flow control none. Jadi ini merupakan langkah-langkah menggunakan serial console, yaitu kalian bisa masuk ke terminal seperti putih, pilih connection type serial, dan sesuaikan serial line com-nya yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate 115.200 khusus perangkat MikroTik.